Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok project dengan project Unilafes. Kami akan mendemokan hasil dari kerjaan kami. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Faisal Barifullah. Nama saya Dito Terginas. Nama saya Ramadhani Ahmad. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian demonya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke bagian pendemoan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai database dari Unilafes ini sendiri. Jadi ada 6 tabel yang telah kami buat, yaitu acara, di mana tabel acara ini untuk menyimpan informasi-informasi mengenai acara seperti deskripsi, poster, lokasi, waktu mulai, waktu selesai, link pendaftaran, status dari adminnya. Nah, lalu juga ada kategori, yang dimana kategori ini akan terhubung dengan acara. Nah, lalu ada pengguna, yang dimana pengguna ini memiliki nama, email, lalu kata sandi, perannya, lalu remember tokennya, dan create dan update-nya itu pada waktu kapan. Nah, selanjutnya ini ada penyelenggara. Untuk penyelenggara ini, dia ini menyimpan informasi mengenai nama penyelenggara, tipe, deskripsi singkat, logo URL dari penyelenggara tersebut, dokumen validasi, akses kode akses, create pada waktu kapan, dan update-nya kapan. Nah, lalu ada juga pengelola penyelenggara, di mana dia ini untuk melihat status tautannya, lalu catatan adminnya, dan create dan update pada kapan. Nah, lalu pendaftaran acara ini, dia ini terhubung dengan bagian acara, yang dimana akan terhubung dengan bagian admin itu sendiri untuk pendaftaran acara ini. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai routingnya, di mana pada halaman router.jsx ini adalah halaman di mana untuk mengatur routing, di mana dia ini berfungsi untuk mengatur seperti kita jika buka halaman login page, dia URL-nya kayak gimana. Nah, jadi di sini ini ada kayak untuk login page-nya ini seperti bagiannya gini, ntar di bagian URL-nya. Nah, dia akan mengatur register, forgot password untuk seluruh page yang ada, di mana kami telah bagi-bagi di mana ada untuk komponen. Di sini ada untuk admin layout dan layout, lalu juga ada untuk public atau user. Ini ada login page, register, forgot password, reset password, homepage, acara detail, event page. Nah, lalu juga ada submission page, di mana ini untuk routing ajukan penyelenggara dan ajukan acara. Nah, profil page ini untuk profil, lalu event tersimpan, lalu ada kelola event. Nah, lalu ada bagian admin, di mana admin ini untuk bagiannya ada page, lalu ada admin untuk mengategorikan bahwa dia ini adalah admin, lalu terdiri entar dari ada admin dashboard, admin kategori, admin validasi penyelenggara, validasi acara, dan manajemen acara. Nah, mungkin ini di bawah ini adalah lanjutan untuk bagian routingnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian API.php, di mana API.php ini berfungsi sebagai endpoint-nya, di mana kita dapat mengambil atau ngepost seperti mengambil acara, mengambil kategori, itu melalui endpoint di sini. Di mana di sini ada, kami sudah membagi-bagi rute yang mana untuk publik, di mana dapat get untuk acara, get kategori, untuk mendapatkan kategori juga. Lalu ada rute autentikasi seperti register, lalu bisa dapat post untuk login juga, forgot password, dan reset password. Nah, lalu ada rute untuk yang dimana proteksi seperti out, ya, dimana dia bisa ngepost untuk logout, lalu mengambil user, get user, lalu ada put user profile, lalu ada submission ini untuk bagian penyelenggara dan acara, untuk mengajukan penyelenggara sebagai penyelenggara dan acaranya mengajukan acara. Nah, dia bisa mengambil penyelenggara dan ngepost menjadi penyelenggara. Lalu juga ada get acara, post acara, put acara, dan delete acara. Nah, lalu ada juga event tersimpan di sini untuk menyimpan event-event yang sudah disimpan oleh user tadi.
di mana dia akan ini untuk menghapus event tersimpan, lalu ini untuk mencek statusnya, lalu ini untuk menyimpannya, lalu yang ini untuk mengambil list event yang tersimpan. Nah, di sini ada juga bagian admin, di mana bagian admin ini dia ini untuk mengambil dashboard datanya, di mana saya itu ada juga validasi. Dia ini untuk memvalidasi penyelenggara seperti mengambil validasi dari penyelenggara, lalu ngepost actionnya seperti menerima atau menolak. Nah, sama juga untuk validasi acara ini, dia ini ngambil acara yang udah diajukan, lalu juga dia ngepost validasi acara berupa action seperti menerima atau menghapus. Nah, lalu ada chart ini untuk berfungsi sebagai menambah dan menghapus sebuah kategori. Nah, lalu juga ada fitur get, post, dan delete, di mana untuk ini get untuk menampilkan acara, lalu juga ada post acara, manajemen acara juga, dan delete manajemen acara seperti menghapus acaranya. Oke, mungkin itu saja untuk routing dan endpoint-nya yang ada di router.jsx dan API.php. Mungkin kita langsung lanjut saja ke bagian demonya. Jadi pada tampilan Unilafest, itu proyek kami, ini adalah tampilan guys-nya, yang dimana di sini terdapat header yaitu ada beranda dan juga event, dan juga untuk tampilan masuk dan daftar. Nah, ini dimana ada hero section-nya. Ini untuk background belakangnya ini gambar konser, dan juga ini adalah tulisan judul proyek kami yaitu Unilafest, di mana platform resmi Universitas Lampung untuk mengelola, menemukan dan juga merayakan setiap momen kemahasiswaan. Nah, ini bisa kita lihat lebih lanjut. Terus ini ada search bar, yang dimana ini untuk nge-searching acara yang ada, seperti seminar, misal kita tulis bakal ketampil seminar nasional. Nah, di sini juga ada filter, yang dimana kita untuk ngecek bulan, ya seperti Januari, ada apa aja, Februari, seperti itu. Dan juga di sini ada tipenya, yang dimana di sini kayak pameran dan expo, di sini konser musik tuh ada acara apa aja, seperti itu. Nah, di sini ada tampilan acara-acaranya. Dan untuk di header event, itu kita bisa lihat, di sini ada jelajah event yang lebih lengkap, di mana tampilannya tuh 4 grid. Nah, di sini kita bisa untuk menyimpan dan juga untuk melihat detail. Sedangkan, karena kini kita belum login atau masih tampilan guest, jadi tampilannya tuh belum bisa dilihat, jadi dia harus login dulu. Misal kita login sebagai user, sini kan saya sudah buat tampilan usernya. Nah, untuk tampilan header user itu berbeda dengan guest sebelumnya. Jadi di sini ada fitur untuk daftar penyelenggaranya. Nah, seperti yang kita mau lihat tadi, untuk melihat detail eventnya, karena kita sudah login sebagai user, itu kita bisa melihat detail eventnya. Misal kita lihat detail, maka di sini akan ketampil tampilan detail eventnya. Seperti seminar AI, waktu pelaksanaannya kapan, terus lokasinya di mana, dan juga penyelenggara itu siapa. Kalau misalnya kita klik daftar sekarang, itu bakal menuju ke tampilan form yang disediakan oleh dari si penyelenggara tersebut. Nah, di sini saya bakal memperlihatkan juga jika tampilannya adalah sebagai penyelenggara. Kita login sebagai penyelenggara. Nah, untuk header dari penyelenggara itu ada beranda, event, kelola event, dan juga buat event untuk si penyelenggara. Untuk tampilan berandanya itu sama, seperti tampilan guest dan juga user. Eventnya juga sama. Lalu di sini ada kelola event, yang dimana si penyelenggara itu bisa membuat sebuah event yang ada. Nah, untuk kelola event sendiri itu untuk memperlihatkan event-event yang sudah ada. Jadi dia bisa ngedit, bisa menghapus, dan juga bisa melihat apakah sudah publish atau belum. Nah, tampilannya seperti ke detail eventnya. Nah, untuk tampilan buat event, di sini kita bisa masukin judul acaranya, misal seminar pertanian JTE, kategorinya di sini seminar, terus gedungnya teknik elektro,
Terus waktu mulainya kapan? Ini bisa kita masukin misal tanggal 14 di jam 10. Waktu selesainya misalkan di tanggal 15 di jam 11. Nah, di sini kita bisa nampilin detail acaranya, misal seperti seminar pertanian agriculture. Nah, di sini kita bisa masukin ke form yang harus dilakukan. Nah, di sini bisa kita masukin upload posternya. Misal kita masukin ke ini. Nah, acara berhasil diajukan dan juga menunggu validasi dari si admin. Karena untuk kita membuat event itu harus ada validasi dari si admin tersebut. Nah, bisa kita lihat untuk dikelola eventnya, di sini udah ada tambahan seminar pertanian JTE, dan dia masih pending karena tanggalnya belum di tanggal hari H. Untuk selengkapnya, terkait dengan penyelenggara, profil, dan juga event yang tersimpan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk demo dari aplikasi Unilaves-nya. Di sini kita lagi ada di menu Guest. Di sini kita langsung aja coba masuk. Nah, di sini ini menu login akunnya. Jadi di sini kita bisa melakukan daftar akun yang baru atau kita dapat melakukan lupa password. Nah, di sini contohnya seperti daftar akun. Di sini kita bisa aja masukin misalkan Ramadhani Ahmad. Terus emailnya bisa kita ubah jadi Ahmad misalkan mail.com. Lalu kata sandi bisa kita atur password. Kita daftar aja. Nah, udah, ntar dia bakal nampilin notifikasi dan bakal meminta untuk masuk seperti itu. Nah, kalau untuk yang lupa password, kita bisa masukin passwordnya misalkan di sini emailnya untuk mencoba mat@gmail.com. Terus kita kirim link reset password. Nah, jadi di sini kita tidak langsung secara beneran terkirim ke email untuk saat ini. Yang dimana di sini intinya nanti di email akan dikirimkan link untuk kita dapat mereset password seperti itu. Jadi di sini kita bisa klik linknya, kemudian kita bisa masukin aja untuk password yang baru. Terus kita ulangi lagi. Kalau udah kita reset password. Maka dia akan berhasil, kita kembali lagi ke login. Nah, sekarang kita login. Kita coba pakai akun yang baru. Tadi ahmad.com. Kemudian juga passwordnya. Oke, kalau udah kita masuk aja. Kemudian di sini ini tampilan untuk user yang belum daftar sebagai penyelenggara seperti itu. Jadi di sini kita dapat tetap melihat event-event yang ada. Di sini contohnya ada fitur simpan juga. Jadi di sini kita bisa klik simpan aja, misalkan satu, kita klik simpan, dia maka akan menjadi merah. Dan kemudian yang ini seminar AI, kita coba dua. Kemudian kita cek di sini ada fiturnya event tersimpan, kita klik aja. Kalau udah kita klik, maka di halaman ini akan tampil event-event yang udah kita simpan tadi. Kemudian kita lanjut, di sini ada menu profil. Nah, di profil ini, di sini ada informasi akun. Jadi di sini ada informasi siapa nama lengkapnya dan sebagai apa, sebagai pengguna di sini. Nah, untuk informasi akunnya ada nama lengkap, email, peran, dan status user. Nah, di sini kita bisa ganti password juga. Jadi, misalkan saya mau ganti password, langsung saya masukin aja. Kemudian kalau udah, kita simpan perubahan. Yang artinya di sini itu ketika kita ingin mengganti password, dia harus mengisi password lamanya. Kalau kita mau langsung ganti password aja, nggak akan bisa. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada menu, akan ada error ya. Nah, kemudian di sini juga akan ada menu untuk kita bisa mengubah foto profilnya. Misalkan di sini kita masukin aja si Pak Dokter ini. Nah, udah masuk, kita simpan perubahan. Kalau udah, dia akan berubah seperti itu.
Nah, kemudian lanjut kita mungkin ke bagian daftar penyelenggara. Nah, di sini di menu daftar penyelenggara, di sini kita akan diminta untuk masukkan data-data di sebuah form, di mana ada nama penyelenggara dari organisasi apa, kemudian ada tipe penyelenggara, misalkan ini HIMA atau UKM dari Unila atau dari perusahaan dari luar. Kemudian di sini deskripsi singkatnya tentang organisasi yang akan kita wakilkan atau akan kita jadikan sebagai penyelenggara. Kemudian di sini ada logo organisasi, bisa kita masukkan, dan ada bukti. Nah, kemudian nanti form ini akan dicek di bagian admin. Nah, mungkin langsung aja di sini kita ke tampilan jika sudah dicek oleh admin. Nah, di sini jika sudah di ACC maka tampilan seperti ini. Jadi, untuk user itu yang tadinya tidak bisa kelola event dan buat event, di sini sudah tampil menu untuk kelola event dan buat event. Nah, selanjutnya di sini perbedaannya juga adalah di sini ada info penyelenggara. Kalau tadi akun biasa itu hanya ada informasi akun, di sini ada info penyelenggara. Di mana sini contohnya udah ada, dia ada logonya yaitu Himatro, kemudian nama organisasi Himatro, tipenya internal yaitu UKM atau himpunan, dan juga dan lain-lain. Dan statusnya di sini ya, Bro. Oke. Oke, mungkin sampai situ aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kita tadi udah menjelaskan mengenai bagian GUS, user dan penyelenggara. Saatnya ada ke bagian admin. Nah, jadi admin ini kita langsung saja masukkan. Nah, jadi dapat dilihat bahwa pada admin ini dapat dilihat bahwa ada penyelenggara yang dimana dapat melihat dua penyelenggara baru yang dimana perlu divalidasi, lalu pengajuan acara ada dua yang perlu direview, lalu ada acara aktif, lalu ada total pengguna, dan juga di sini dapat melihat status acaranya, dimana di sini 14 ke publish dan juga 2 masih di pending. Nah, lalu di sini ada tren registrasi, ya dimana kita dapat melihat registrasi dari penggunanya selama 1 minggu terakhir. Nah, kita dapat lihat seminggu terakhir ini untuk datanya, dan ini beberapa masih ada data dummy, jadi untuk tampilannya masih dari data dummy. Nah, seperti ini untuk tampilan dari grafiknya untuk tren. Lalu juga ada ini tindakan yang dimana ini langsung saja ke bagian validasi ini. Jadi selanjutnya ini kita akan ke manajemen kategori. Nah, dari manajemen kategori ini kita dapat menambahkan kategori-kategori yang baru. Semisalnya kita akan menambahkan kategori mengenai lomba. Nah, maka lomba akan tertambah dan otomatis juga lomba akan tertambah di bagian penyelenggara ataupun user, di mana kategorinya bakal bisa dicari sesuai dengan acaranya. Nah, selanjutnya di bagian ini ada juga admin ini, ada manajemen acara. Nah, di mana manajemen acara ini dapat melihat sebuah detail acara yang dimana terdiri dari kategorinya, lalu juga judulnya, lalu penyelenggaranya dari siapa, dan lokasi dan waktunya. Nah, di sini dapat menghapus juga dari bagiannya untuk acara-acaranya. Jadi kita dapat hapus. Oke, membuat seni. Lalu kita masuk saja ke bagian user tadi. Nah, dapat dilihat bahwa untuk kategori ini udah ada kategori yang baru yaitu lomba, dan juga untuk eventnya tadi udah hilang yang seni tadi. Oke, selanjutnya ada halaman validasi penyelenggara, ya dimana dapat dilihat di sini bahwa halaman validasi penyelenggara ini untuk memverifikasi pengajuan hak akses dari penyelenggara tadi. Nah, dapat dilihat bahwa di sini udah dilihat bahwa ada beberapa validasi yang udah terkirim ke bagian admin, yang dimana dari permohonan dito@gmail.com dan Budi, yang dimana kita dapat lihat tipenya internal, lalu yang diajukan oleh siapa, lalu dapat lihat dokumen. Dokumen ini dapat berupa foto maupun juga berupa bukti
seperti PDF sehingga dapat dicek. Nah, jika terima dia bisa diterima, dan ketika diterima bagian di sana akan berubah menjadi user role-nya jadi penyelenggara. Nah, jadi ada halaman terakhir yaitu halaman validasi pengajuan acara. Ya, di mana halaman validasi pengajuan acara ini untuk mengecek detail dan juga cek poster, di mana dapat mempublish dan reject. Nah, untuk cek detail ini dapat melihat siapapun dari kategorinya, penyelenggara, pengaju, lokasi, mulai, dan selesainya. Lalu deskripsinya juga. Lalu dapat melihat cek posternya. Nah, jika diterima dia akan mempublikasikannya. Nah, jika ditolak, kita misalkan data tidak valid. Maka di bagian penyelenggara akan dapat juga di kelola event bahwa acaranya ditolak. Nah, dapat dilihat di sini bahwa acaranya di reject dengan alasan data tidak valid. Sekian itu saja untuk dari demo dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.